semua para kaum pecinta film dimanapun kalian berada. Kembali lagi dengan Mimin tercinta yang akan membahas alur cerita dari segala genre film. Sebelumnya Mimin ucapkan terima kasih buat yang sudah ngeklik video ini dan selamat datang di Renotmo. Di video kali ini Mimin punya film menarik yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang pemain football asal Amerika yang bernama Michael Oher yang berjudul The Blind Side tahun 2009. Di mana Michael Oher ini berasal dari keluarga berantakan dan ibunya pecandu narkoba, sedangkan ayahnya tidak diketahui keberadaannya hingga akhirnya dia diadopsi oleh keluarga kulit putih yang kaya raya. Banyak hal yang bisa kita petik pelajaran dari film ini. Dibintangi tantenya Mimin yang cantik dan seksi, Tante Sandara Bullock sebagai ibu angkatnya Michael dan Quinton Aaron sebagai Michael Oher. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tapi sebelum itu jangan lupa diklik dulu tanda subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mimin. Film diawali dengan adegan memperlihatkan tiga orang laki-laki berkulit hitam, yaitu Michael Oher atau Big Mike, lalu Tony Hamilton atau dipanggil Big Tony, serta Stephen, anak dari Big Tony. Mereka pergi ke sebuah sekolah Kristen untuk bertemu seorang coach yang bernama Bert Cotton agar Stephen dan Big Mike dapat diterima di sekolah tersebut. Bert Cotton. Tony Hamilton. Awalnya Coach Bert ini tidak ingin berjanji dapat memasukkan mereka sampai akhirnya dia melihat dan tertarik dengan postur tubuh Big Mike yang di atas rata-rata. Dalam hati, Coach Bert, wah, besar banget ini anak, bisa nih jadi masuk tim pertahanan. Mother of God. Awalnya guru-guru di sana tidak ingin menerima Big Mike dikarenakan nilainya yang benar-benar buruk. Namun Coach Bert berhasil meyakinkan mereka. Sekolah pun dimulai dan Big Mike memasuki kelas dengan baju lusuhnya yang dikenakan kemarin. Sejujurnya, untuk adegan terutama di awal-awal Mimin mewek banget setiap lihat Big Mike yang lusuh dengan tampang polosnya itu loh. Kelas pun selesai dan semua murid mengumpulkan lembar ujian. Namun Michael tidak mengisinya sama sekali dan hanya menggambar orang yang sedang menaiki sebuah perahu di lembar kertas ujian itu. Malam hari Michael mendengar Big Tony dan istrinya bertengkar masalah keberadaannya dan dia pun menjadi gelisah. Kasihan Michael. Lalu keesokan harinya, Lian dan keluarga kecilnya menonton pertandingan voli Colin putrinya. Di sana ada Big Mike yang duduk sendiri di pojok atas mereka. Dia sedang menunggu orang-orang pergi dari sana agar dapat memunguti sisa makanan dari para penonton, kemudian diperhatikan oleh Mr. Tohi, suami Lian. Mimin udah nonton berulang kali, tapi pas ngedit Mimin tetap sedih. Kasian gitu melihat si Michael. Saat dia keluar, Michael menyapa dua anak kecil di sekolahnya. Namun kemudian mereka kabur karena takut. SJ, putra dari keluarga Tohi, menyapa dan mengajaknya berteman. Bisa dibilang SJ adalah teman pertamanya Big Mike. Setelah SJ pergi, Big Mike dipanggil dan diberitahu bahwa ada seorang pria yang bunuh diri di jembatan dan itu adalah ayahnya Michael. I'm really sorry, son. Michael pergi ke sebuah laundry untuk mencuci selembar bajunya di keran. Namun saat sepi, dia memasukkan bajunya ke dalam mesin cuci. Ketika keluarga Mr. Tohi berpulang dari penonton pertunjukan SJ di sekolah, mereka melihat Mike berjalan sendirian dengan menggunakan pakaian seadanya, padahal malam itu sangat dingin. Mr. Tohi bertanya pada Mike kemana dia akan pergi dan dia menjawab, "Gym." Mereka pun hendak pergi, tapi Lian yang prihatin meminta suaminya untuk kembali dan menghampiri Mike. Dari sinilah diketahui bahwa Mike selama ini tidur di ruang gym sekolah dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Lian pun mengajak Mike untuk pulang ke rumahnya. Big Mike yang melihat rumah keluarga Tohi merasa, wow banget. Akhirnya Mike menginap di sana semalam. Pagi hari, Lian akan mengecek keadaan Mike dan bercanda bersama suaminya dengan mengatakan bahwa jika dia mendengar jeritan maka hubungi orang asuransi. Tetapi saat tiba di bawah, Mike telah pergi dengan selimut yang sudah dilipat rapi.
Lian pun mengejar Mike dan mengajaknya kembali. Hari itu makanan sangat banyak tersedia di atas meja. Keluarga Mr. Tohi akan makan sambil menonton pertandingan football. Colin dan AJ, anak dari Mr. Tohi dan Lian, menerima Mike dengan cukup baik. Mike yang pendiam makan terpisah di meja makan. Lian yang melihat hal tersebut berpikir yang dilakukan Mike benar dan mengajak keluarganya untuk makan bersama di meja makan. Shall we say grace? That we may never forget how very fortunate we are. Kemudian Lian mengajak Mike untuk belanja baju meski Mike berulang kali menolak. Fine, let's go get. I don't like to be called Big Mike. Sebelum berbelanja, mereka mampir ke rumah Mike untuk mengambil beberapa barang milik Mike. Don't get out the car. Tapi saat sampai depan pintu rumah, di sana justru ada sebuah surat perintah pengusiran dan larangan masuk. Mike yang melihatnya pun bersedih. Saat kembali, Mike beralasan pada Lian bahwa ibunya tidak ada di rumah. Probably move to a nicer place. Akhirnya mereka berbelanja dan Mike memilih baju kesukaannya. That's the one you like. Baju Mike membuat dia terlihat seperti lebah besar. Mimin jadi teringat film Hachi yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin. Teringat mama. Beda server. Lanjut lagi. Malam hari saat hendak tidur, Lian bertanya pada Mike apa dia ingin tetap tinggal di sana agar Lian bisa membuatkan sebuah kamar tidur untuk Mike. Mike pun menjawab, I don't wanna go any place else, yang artinya ya. I don't wanna go any place else. Esok harinya Mike punya kamar sendiri, lalu Lian bertanya apa dia menyukainya. Mike terlihat senang sekaligus bersedih karena ini pertama kalinya dia punya tempat tidur. A bed. Lian yang mendengar hal tersebut turut prihatin dengan keadaan Mike. Sejak saat itu Mike sudah tidak lusuh lagi saat ke sekolah dan juga dia mendapat pelajaran khusus dari guru-gurunya. The little guy in the... Mereka akan pergi makan malam di sebuah restoran untuk merayakan hari diterimanya Mike di tim football. Sean, why don't you go check on our reservation? They're gonna see this right away. Michael, come on. Come on. Saat pulang, Mike melihat seorang dan menghampirinya lalu memeluknya. Kemudian Lian bertanya siapa orang tersebut dan Mike menjawab jika itu adalah kakaknya. He's my brother. Setiba di rumah, Lian membacakan cerita untuk Mike dan SJ dan di sana ada Colin yang mendengarkan. Terharu. And smell the flowers. Di sekolah, Mike sudah disambut baik oleh dua anak kecil yang tadinya ketakutan dan Colin melihatnya. Saat di perpustakaan, Mike yang duduk sendirian dihampiri oleh Colin dan mereka belajar bersama. Where are you going? Collins. Quit looking at me like that. Mike memulai latihannya dan Coach Bird berkata pada Mr. Tohi jika Mike bisa membuat mereka terkenal nantinya. That's all famous. Latihan dimulai dan Mike masih belum mengerti saat pelatih menyuruh Mike untuk mendorong lawan, dia justru mengangkat dan melempar lawannya. Balloons! They're balloons! Coach Bird pun mulai pesimis terhadap Mike. Yeah, and he won't this fall if he doesn't improve a lot for them. Kemudian SJ mulai mengajak dan menemani Mike untuk berlatih dengan keras. You don't want to let them down, do you? 52. 98. Mike pulang ke rumah dan menemui Lian. Dia meminta Lian untuk membantunya membuat SIM. Why do you need a driver's license when you don't even have a car? Want a driver's license? Something to carry. Ternyata pada saat membuat SIM, nama Michael Ord tidak terdaftar. Akhirnya Lian berinisiatif untuk mengadopsi Mike dan membicarakan hal tersebut dengan suaminya. Meski awalnya Mr. Tohi menentang hal tersebut karena Mike sudah cukup besar untuk diadopsi, namun pada akhirnya dia pun menyetujuinya. Well, at least promise me you'll think about it. Is there a difference? Saat Lian mulai pergi mencari berkas-berkas Mike untuk syarat adopsi, ternyata banyak arsip tentang Michael yang hilang dan mereka tidak mengetahui keberadaan ibunya Mike. This one describes an incident. Lian pun bertanya tentang meminta izin ke ibu Mike, namun bapak tersebut menjawab bahwa Mike dipelihara negara, jadi Lian hanya perlu mencari seorang hakim untuk menandatanganinya. So you would just give him away?
without even telling his mother. Lian yang mendengar hal tersebut merasa heran dan memutuskan untuk mencari ibu Mike agar bisa meminta izin untuk mengadopsi Mike. Lalu dia mendapatkan alamatnya dan Lian berjumpa dengan ibu Mike. Setelah bercerita cukup panjang, ibu Mike akhirnya memberi izin. No. You are a fine Christian lady. Don't be surprised if one day you wake up and... Mrs. Orr, you'll always be Michael's mama. Proses adopsi telah dilakukan dan Mike mendapatkan SIM serta hadiah sebuah mobil dari keluarga Mr. Tohi. Well, that's the one you wanted, isn't it? SJ dan Mike pergi membeli sebuah game di swalayan. Saat pulang dari sana lagi asik-asik nyanyi. Mereka terlibat kecelakaan. Lian mendapat telepon dan menuju ke sana. SJ terluka tapi tidak terlalu parah karena Mike menahan tubuh SJ saat tabrakan terjadi. Lengan Mike pun terluka. Hey, Michael. Could have happened to anyone, all right? It's not your fault. Michael, what happened to your arm? Latihan kembali dimulai. Mike yang masih belum mengerti dengan jalan permainannya, lalu Lian memberi sebuah perumpamaan dengan menyuruh Mike menganggap timnya sebagai dirinya dan keluarganya, orang yang harus Mike lindungi. Michael, do you remember when this team is your family, Michael? You have to protect them from those guys. Setelah mendapat saran dari Lian, akhirnya Michael dapat menguasai latihan pertandingan dengan mudah. Coach Bert penasaran dengan yang terjadi dan bertanya pada Lian. Lian pun berkata, "Kau harus mengenal pemainmu, Bert. Si Michael itu punya naluri berlindungi sebesar 98%. Ntar juga lu bakal terima kasih ke gue, Bert." I said you could thank me later. Bert diam saja. Pertandingan sesungguhnya dimulai. Saat baru dimulai, ada seorang kakek yang melihat Mike dan berkata, "Ini tidak adil. Ada beruang besar hitam di tim mereka." Mendengar itu, SJ marah. Tapi Lian bilang, "Woles SJ, woles." Sticks and stones, come on! Di pertandingan, tim lawan terus-terusan mengejek Mike dengan mengatakan dia gendut. Tim lawan di awal menguasai pertandingan dan membuat Bert dan Lian cukup emosi. Hello? Enough with the trick plays, Bert. Run the dang ball. Kakek yang tadi mengata-ngatai Mike dengan beruang besar akhirnya membuat Lian bertambah geram. Kemudian Lian berbalik dan berkata, "Kamu mau diam atau aku yang diamin?" Yeah, you. Zip it or I'll come up there and... SJ yang melihat ibunya berkata, "Woles." Pertandingan berlanjut. Mike yang terjatuh kemudian kepalanya ditendang oleh tim lawan. Akhirnya Bert protes kepada wasit. Tapi bukan tim lawan yang diberi penalti, justru tim Bert lah yang terkena penalti. Bert yang marah pada wasit dan berkata jika dia akan membela Mike sampai akhir karena seperti dia membela anaknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Mike mulai merasa tersentuh. I got you, babe. Try gap. Gap. Pertandingan kembali dimulai. Sambil memejamkan mata, Mike teringat dengan kata-kata Lian bahwa dia harus melindungi timnya seperti dia melindungi keluarganya. Lalu kemudian Mike mulai mendorong lawannya yang dari awal terus mengejek Mike sampai keluar lapangan. Singkat cerita, tim Mike memenangkan pertandingan. Di kantor para pelatih football, SJ ternyata mengirim salinan rekaman video Mike saat mendorong tim lawan keluar lapangan. Setiap pelatih yang melihat video tersebut menginginkan Mike berada di timnya. Di hari berikutnya, semua pelatih berkumpul di sana untuk melihat kemampuan Mike dan tentunya mereka dibuat terkesan oleh Mike di sana. Mike mendapat banyak tawaran beasiswa lebih dari 50 universitas termasuk yang ternama, tapi untuk bisa masuk ke universitas ternama, Mike juga harus memperbaiki nilai studinya. Lian kemudian menyewa guru privat yaitu Mrs. Su untuk mengajari Mike. Is he considered no miss? Better be. Para pelatih mulai berdatangan dari berbagai universitas untuk mewawancarai Mike dan membujuknya untuk masuk kampus mereka. Appreciate the opportunity. Say hello to Coach Saban. Nick Saban, nice to meet you. Can SJ come? Absolutely, we'll recruit to both of them. Mike yang menemui para pelatih meminta ditemani SJ sebagai juru bicaranya. Sounds good. SJ yang masih bocah selalu meminta syarat kepada para pelatih yang datang ke sana. Pleasure doing business with you. My pleasure.
Mike mulai memenangkan banyak pertandingan dan nilainya di sekolah juga sudah meningkat. So I'm gonna pretty much give you a freaking roadmap, alright? Sebenarnya dari sekian pelatih ada yang paling ditunggu-tunggu oleh keluarga Mrs. Tui, yaitu pelatih dari Ole Miss, di mana dulunya keluarga besar mereka pernah bersekolah di sana. Selain itu, Mrs. Su juga adalah mantan alumni Ole Miss. Namun yang menjadi kendala adalah salah satu guru di sekolah masih memberinya nilai D pada Mike. Lian mempertanyakan hal tersebut dan guru itu bilang jika Mike ingin mendapat nilai yang meningkat, maka Mike harus membuat sebuah karangan. Mrs. Tu dan Mr. Tui mulai mengajari Mike dan memberikan inspirasi pada Mike untuk membuat suatu karangan. And I'll watch basketball. They're all gonna die, aren't they? I think you just found something to write about, Michael. Mike yang berhasil memperbaiki seluruh nilainya akhirnya lulus dari sekolah dan mulai melanjutkan ke universitas. Michael Orr. Pihak badan sosial tiba-tiba menelpon dan ingin bertanya dengan Mike tentang ketulusan keluarga Tui dan apakah mereka mempengaruhi keputusan Mike masuk di tim football Ole Miss. Baiklah, kita sebut saja Melati karena namanya susah Mimin sebut ya, hehehe. Mike yang mendengar banyak hal negatif yang dikatakan oleh Melati tampak kesal dan pergi dari sana. They bought you a car No. and paid for a tutor. Not stupid. Di malam hari, Mike tak kunjung pulang. Ternyata dia kembali ke rumah lamanya dan bertemu dengan teman lamanya yang preman. Kita sebut saja si Brad karena Mimin lupa namanya. Mike kesana untuk mencari ibunya, tapi tidak ada. Si Brad menawarkan Mike untuk masuk ke dalam bar, dan di dalam sana ternyata mereka sedang berpesta alkohol dan Mike disuruh meminum alkohol. Singkat cerita, si Brad terus-terusan melecehkan ibu dan saudari angkatnya si Mike dengan omongannya sehingga membuat Mike emosi dan memukul si Brad serta teman-temannya. Di sana juga ada para wanita. Jadi Mike yang tak tega memutuskan pergi dari sana. Keesokan harinya, Lian mencari Mike dan bertanya pada Brad. Seperti biasa, Brad yang preman jawabannya itu bikin kesal sampai membuat Lian emosi dan Lian mengancam balik si Brad dan membuat Brad terdiam. No, you hear me, bitch. Cross into downtown, you will be sorry. And it shoots just fine all the other days too. Saat di dalam mobil, Lian ternyata mendapat telepon dari Mike dan ternyata dia sedang menunggu di laundry. Mereka pun berbicara tentang keputusan Mike dan Lian akan tetap mendukung Mike dengan apapun yang dia pilih. Okay, what? Setelah itu, Mike kembali bertemu dengan si Melati dan menjawab pertanyaan yang sebelumnya membuat dia kesal tentang mengapa dia memilih masuk di Ole Miss. Mike akhirnya menjawab bahwa di sanalah keluarganya kuliah, jadi ya, dia ngikut. Mike mulai memasuki kampus dan tinggal di asrama. Private cubicle for the semester. There's your class. Well, 78's gonna be a parking lot, so. Mereka berpisah dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kita bahwa jika kita melihat seseorang yang sedang kesusahan, jangan berpura-pura menutup mata di saat kita bahkan bisa membantu mereka. Kita tidak tahu nanti keberuntungan apa yang bisa kita dapat dari menolong orang tersebut. Bahkan dengan hal kecil pun akan membuat kita bahagia. Sekian dulu video dari Mimin, semoga kalian suka dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!